Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا أستاذنا ولجميع القبور من المسلمين والمؤمنين khususan ya Allah para penyumbang-penyumbang dermawan-dermawan daga Masjid Ar-Raudhah melalui kalender almarhum Pak Muhammad Tahir, almarhum Suharti Ningsih, almarhum Jamaluddin, almarhum Bu Sumaria, Pak Mis, Bu Mis, Ida, Pak Karim, almarhum Bapak Sumarwi, Ibu Halimah, Ke Alip Nina Isah, Pak Syafi'i, almarhum Pak Mustamar, Muhammad Bu Walidjah, Pak Manon, Pak Manan, Bu Nganifah, Ngafidah, Pak Nur Hidayat, almarhum Pak Kariman, Bu Asmina, Pak Sidik, Pak Adi Rakno, Pak Abdul Qadir, almarhumah Ibu Saimah, Ibu Tukimah, Pak Kromo Prawiro, Bapak Tukimin, Pak Eko, almarhum Rahmat, almarhum Abdul Asfa, almarhumah Debi Prasetyo, Kusumartina, almarhum Surjati, almarhumah Sahama binti Zainal Abidin, Madamin bin Atmo, Sahriyah, Sakib bin Zainal Sitina, almarhum Anwari Tiani, Saruk Zainab Nanang Jumail, Muhammad Ja'far Murtasiyah Kibtiyah Biba Sarjoni Hari, almarhum Marjiwin Arto Pusati Junaidi Misron Sutijah, almarhum Sutikno Hermanto, Imam Firdaus, Bu Feni dan Nur Cahya, almarhum Pak Samidin, almarhumah Ibu Asyatun, almarhumah Desi Fida Rahmawati, almarhum Pak Muhammad Buhari, Ibu Hajah Siti Khadijah, Ibu Supra Tiningsih, Ibu Salama, Ibu Sarbiyah, almarhum Abdul Bashar Sunarwati, Subandi, Maryani, Feni, dan saja sebelum tersebut kesatujana bangsa kita muka-muka sepora atusan sarang Allah Subhanahu wa taala epajempar badaya lambarzanya bijahi sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bijahi ulama illaka al-amilin awliya illaka as-salihin خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفوائد المختارة السيد الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma
صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تمام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ونفس بعدد كل معلوم. Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, masih seputar tentang zikir kepada Allah. Diceritakan dalam kitab ini anis Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, berarti dari Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Dia seorang ulama, ya. Al-Haytami annahu kana yawman jalisan fil harami al-makki wa huwa yanzuru tulu' al-fajr li salati subhi. Nah, jadi diceritakan bahwa Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami ini suatu ketika beliau jalisan, duduk di pelataran Masjidil Haram di Mekah. Nah, ngapain duduk? Menunggu dan melihat yang duru tulu al-fajri li salati subhi, melihat waktu fajar tiba untuk melaksanakan salat subuh. Tak enggak mungkin kalau sekarang sudah ada digital, sudah ada waktu, jam, dinding dan sebagainya. Dulu belum ada. Jadi bagaimana untuk bisa melihat? Melihat. Jadi duduk gitu. Fajar nih kah waduh. Fajar dilihat. Fajar tiba atau tidak. Jadi dilihat. Langit itu dilihat. Nah, kemudian lama tidak melihatnya. Kenapa kok tidak melihatnya? Wa kana qad khafi 'alaikum tulu'uhu bisababi sahabin kathif. Nah, karena terhalang oleh apa? Awan, angkep mendung dan sebagainya. Jadi tak tampak. Nah, tak tampak. Sahara, kulong-kuon sampai abid, beremar ya. Etengku terus. Nah, ada yang masuk sopu apa anje, masuk sopu apa anje, masuk sopu apa anje. Lah, dilihat tetap. Nah, iya pun sekarang pun udah digital, amunyi. Tegak pun mendung dan tidak, awan dan tidak, ya tak masalah. Sudah ada kecanggihan teknologi. Kalau dulu tidak, melihat masih dilihat. Nah, kemudian apa? Tidak lama kemudian, nah, fabainama huwa kadzalika. Nah, kemudian tidak lama kemudian, ada seekor ada kalajengking namanya. Ada kalajengking menyengat tubuh Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Tiba-tiba kalajengking nyanter ke Ibnu Hajar Al-Haytami, ngikek, menyengat, nyengat. Faqala liman indahu. Kemudian setelah itu, faqala berkata Syekh tadi, Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, nah, kepada makmum sudah, kepada jamaah yang sudah menunggu, aqimus salatil fajri. Ayo
kita salat subuh fajar sih maksud kini ke subuh subuh. Ayo kita salat subuh, sudah masuk waktu subuh. Nah, salah satu dari jamaah berkatakan faqalu lahu. Nah, bima arafta dzalik? Wahai Syekh, apa yang membuat engkau tahu kalau ini sudah waktu subuh? Ceng kakak binengku, mak itemu, cuk subuh, ceng tak itemu fajar nih kaki. Lah, karena terhalang oleh awan. Nah, pas Syekh ini kak debu, gelap masyarakat tak percaya. Kenapa? Boh, apa tandana yang membuat engkau tahu kalau ini sudah waktu subuh? Nah, kemudian Syekh itu mengatakan, "Na'am." Ya. Balad'il aqrabili. Nah, tadi ada kala jengking menyengatku. Nah, loh, kenapa kok bisa demikian? Iya, karena aku sudah membaca wirid-wirid malam, maka tidak akan menyengat kala jengking dan jenis-jenis hewan binatang yang lainnya di waktu malam, karena aku sudah membaca wirid dan zikir di waktu malam. Nah, sedangkan di waktu siang aku masih belum membaca. Lah, jadi tandana anika kenapa? Karena malam wirid semalam anika ibaca. Tahu kalau itu sudah waktu subuh karena kenika bedekala jengking nyengak. Berarti tak malam pole pon. Laku. Nah, apa ini ceritanya yang dimaksud? Anika adalah wirid anika mampu menjaga manusia. Lah nika. Jadi ulama-ulama nika malam wiridnya dibaca semua. Nah, sehingga binatang kakabdi tak mampu menyakitinya. Lah, ketika waktu siang belum dibaca kian. Kenika yang menandakan. Oh, fukten area bodoh kala jengking nyengak. Area mon malam tak bisa nyengak dia. Karena sudah saya baca semua wirid-wirid. Nah, wirid-wirid pelindung dan sebagainya. Nah, nikah penjagaan lah bocah kakapi. Nah, termasuk wirid-wirid penjagaan dari gangguan binatang, makhluknya Allah. Makanya ada debu yang membaca ayat kursi sebelum tidur, ya, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai subuh. Nah, jaga wan Gusti Allah. Maka panjenengan mun sak belum tidung maos ayat kursi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuh. Lah, ini maksudnya apa cerita ini? Inilah keutamaan berzikir, dan yang kedua bagaimana orang-orang ulama salaf mencontohkan kepada kita bahwa wirid berzikir itu penting dalam kehidupan. Lah, jadi penjagaan pun sama macam bacaan. Makanya beri amalan panjenengan surat ikhlas, beri bacaan ayat kursi dibaca. Itu wirid-wirid yang ada pun. Kini bisa mampu menjaga diri ini dari berbagai macam gangguan lah. Muka-muka kita setuju selamat surga Allah Subhanahu wa taala. Dibaca. Jadi ulama-ulama dulu itu tidak tidur ya sebelum dia berzikir. Bahkan tidurnya sambil berzikir. Sambil maca salawat, tak bitong sampai tak tidung. Jadi beliau ini kan tertidur dengan salawat, tertidur dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Nah, ini coba, ayo biasakan hidup kita dengan berzikir kepada Allah. Orang kalau sudah diselimuti zikir hidupnya, maka dia akan tenang. Ya apapun sudah, pasrahkan ke Allah. Apapun yang terjadi. Allah kadang ngangkat derajat dengan musibah. Allah akan ngangkat derajat dengan nikah dan semacam. Ini. Nah, ya tak temu. Si penting bacaan itu mengantarkan kita kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini muka-muka abak kulaban panjenengan setuju. Selamat seorang Allah Subhanahu. Teti orang-orang si ahli zikir karena tenang hatinya, fokus jiwanya. Dan ini kaki. Nah,
At-tasbihu. Nah, di dalam stong riwayat. At-tasbihu wa nahwuhu minal faqir afdalu minal ghani. Lianna al-matluba minal faqir al-adhkar. Wa nahwuha liqillati malihi. Nah, bacaan tasbih ya, bagi seorang yang fakir, miskin, miskin. Bacaan tasbih bagi orang yang fakir itu lebih utama minal ghani. Dari apa? Dari orang yang dari kekayaan, dari orang yang kaya, dari orang yang kaya yang banyak hartanya. Jadi orang fakir, orang miskin maca tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Itu lebih utama dari orang yang kaya. Kenapa? Lianna matluba minal faqir al-adhkar. Nah, karena yang dicari, yang diinginkan, dia hanya apa? Yang bisa untuknya hanya berzikir. Kenapa? Liqillati malihi. Karena dia tidak punya harta. Sekandi napa? Tasbih merah. Makanya bagi orang-orang yang tak punya harta, bagi orang yang fakir, perbanyak berzikir. Ini kan lebih utama dari orang kaya. Artinya orang setan ditunya apa banyak. Napa? Maca tasbih. Sebaliknya, was-sadaqatu minal ghani afdalu bin daqwil adhkari li kathrati malihi. Nah, sebaliknya, sedekah bagi orang yang kaya lebih utama daripada berzikir. Apa? Li kathrati malihi, karena dia banyak hartanya. Lah, ini kan menunjukkan. Jadi mon orang soki lebih utama ni kan beni pulang tak oleh zikir beni lebih utama ipaka ada. Napa? Sedekah daripada berzikir. Artinya apa? Zikirnya orang kaya melalui harta. Zikirnya orang miskin melalui tasbih, bacaan menyebut keagungan Allah. Karena ketika orang nyebut subhanallah, maksudnya Allah berarti melihat keindahan kebesaran Allah. Nah, salah satu kebesaran Allah yang diberikan kepada makhluk hambanya adalah harta. Lah, ini kaki paham gi? Loh, makanya ini penting. Nah, kula pun panjenengan masuk ke emak, seoni ngembian TV. Ya pun banyak besena, ya lebih utama sedekah ka ada. Nggih. Nah, zikirnya orang sebanyak harta kalah ben sedekah. Nah, zikirnya orang yang tidak punya harta dengan tasbih. Pada saya tanya, bagaimana kalau dua-duanya? Nah, fokus. Orang sesoki, nah, zikir baca tasbih setiap hari. Tak lepas dari 1000. Subhanallah, 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 subhanallah. Sodako engki kia, saben are. Bagus, paling utama kenika. Yang fakir, misalnya yang miskin, dia baca tasbih. Dan dia juga menyisihkan walaupun kekurangan. Menyisihkan tekak 1000, 2000. Sodako setiap hari. Konika lebih utama. Lah, ini kan maksudnya berbicara tentang bagaimana si miskin dan si kaya. Lagi. Nah, kita kula panjenengan masuk ke emak, panjenengan yang bisa menentukan kapasitasnya. Mun kula nah, tak usah menentukan dua-duanya, napa? Pak banyak dua-duanya. Nah, tak usah engkau masuk soki, pak miskin, tak usah. Sepenting miskin tak soki, mun dalam ate na beda ketulusan, pasti dia akan sedekah. Walaupun yang disedekahkan bukan harta. Nah, misalnya andi tenaga na beki. Misalnya andi napa mabungaan orang, at-tabassam sedekah, senyum itu sedekah. Tatemu bentatang kena nyarngingi, tatemu bentatang kena agela. Nah, kena enggak tersenyum malologi. Nah, tersenyum itulah kehebatan di dalam Islam, ya, pahala-pahala yang diberikan. Nah, jadi kalau kita tak punya harta, banyak baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Genten harta. Subhanallah, 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 subhanallah. Makanya ada wirid. Kalau kita ingin dicukupi rezekinya, dunia akan tunduk kepada kita. Beremah. Baca mulai waktu fajar tiba. Lagi.
Fajar tiba sampai sebelum terbit. Napa bacaan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nikah hadis. Berapa? 100 kali. Ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, kemudian sahabat itu curhat kekurangannya otang pun semacam. Abdina kak dinto ma'abid ben tak temu bingkok. Jabun Kanjeng Nabi. Tak tahu. Kenapa kau lama tidak bertemu dengan aku? Tak. Abdina sudah lama ya Rasulullah. Suatu ketika ingin bertemu dengan engkau. Pas di tengah perjalanan, saya ya Rasulullah cegat bun sera. Cek saya mangkin ni ka. Mon anu debt collector tapi mon tada. Nah, cek saya mangkin dicegat. Dicegat dengan siapa? Dicegat dengan orang yang punya uang saya pinjam. Dan kau lah di otang ya Rasulullah. Karena pon tak majer dan kau lo cegat. Cegat apa? Ditawan. Jadi dan kau lo cegat tak oleh keluar karena jaminan kula nikah. Jadi saya sebenarnya ingin bertemu dengan engkau ya Rasulullah berjamaah. Tapi saya di tengah perjalanan ada karena tak ndek majer, tak bisa majer. Oh, tetiwaan banyak otang. Akhirnya Kanjeng Nabi, engki ya Rasulullah. Kasokan Kanjeng, oh tetiwaan banyak otang siapa? Engki ya Rasulullah. Lah, ya Arya baca, maukah aku tunjukkan dunia tunduk kepadamu? Engki ya Rasulullah. Ini baca. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Dunia tunduk kepadamu. Loh, dunia apa esena? Yo kakap, wani perak harta, wani perak otang pun semacam. Makanya orang yang membaca subhanallah, kekayaan. Ini kan nyambung ke segala. Nah, kekayaan nih, silakan dibaca. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Teloan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kenika dibaca. InsyaAllah, kulubun panjenengan akan diselamatkan semuanya dari kesusahan. Banyak macam kenika hadis kenika dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang bisa tarik benang merah dari pernyataan barusan bahwa bacaan-bacaan zikir-zikir ini sangat menentukan sekali kepribadian kula panjenengan. Lah, jadi banyak macam zikir. Ada zikir dengan harta. Makanya tak oleh kalau buat panjenengan menilai orang lain. Kadang orang kenika tak pernah entar ke majelis zikir, tak pernah zikir karena sibuk, tapi hartanya tak pernah juga lepas dari majelis zikir. Tanda mun ka istighosaan, tanda mun ke pengajian, benikeng tanda karena sibuk. Keng tapi apakah kapi semua kebutuhan pengajian aku tanggung semuanya. Wow, kenika berarti hartanya yang berzikir. Ya pantas orang soki. Makanya tak oleh. Kulawan kiban adik masing-masing wan. Nah, si penting kenika mampu untuk berzikir, menzikirkan apa yang dia miliki. Nah, maksud tak pada kacilan Allah. Ayo perbanyak. Kita ambil di mana dua-duanya. Banyak mau tasbih juga biasakan sodako walaupun tidak banyak, walaupun berak 100 lah sabak ke kotak cak nying-ranying karena berak 100 lah tidak orang batak tuk lah bunyi karena 100 amunyi pasti kerincingan ada 100 napanya tulubengan tada kita baju nah 100 ting nah bunyi lah munyin apa roy tak tahu cek paling ke pada tik nah 100 mun sabun jam kan lumayan nah sabun bektoh sabun 100 tuhur 100 maghrib 100 asar 500 lah 5 kelakuan na boleh istiqomah lumayan sebulan pitong tibi oleh senapa nah lumayan yang penting tulus yang penting fokus. Nah oleh karena itu oleh karena itulah bagaimana caranya lah ini kemudian di dalam kitab ini i'lamu ketahuilah rahimakumullah saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah anna lidzakar
Anna lidzikri adaban. Nah, sesungguhnya zikir ini ya, sesungguhnya zikir itu memiliki adaban, tata cara. Adab-adab dalam berzikir. Sungguhnya zikir ini memiliki tata cara. Nah, tata cara. Tetipak napa apa beda tata cara. Amas sa'a beda cara. Ngak nikah beda cara. Semua ada caranya. Wa anna hudurul qalbi ma'al lisan hal dzikri huwa ahammuha wa aqduha. Lah nikah. Nah, dan sesungguhnya hudurul qalbi ma'al lisan. Nah, adab kita berzikir apa? Menghadirkan hati dan lisan. Ini kata tata cara sefokus. Karena orang adzikir dua-duanya pemain. Okay? Ketika lisannya subhanallah, hatinya Allah. Atau hatinya mengatakan maha besar Allah, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah. Dari lisan dan hatinya berzikir. Nah, nikah tata cara berzikir saya paling fokus, saya paling fokus ke nikawan. Tata cara menghadirkan hati dan lisan. Makanya panjenengan lisanna astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, hatinya Allah, 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 Allah. Fikirannya boleh. Kalau fikirannya jalan, ajunan ya Allah, maha pengampun ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Lisanna astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atena Allah, 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 sabar aki ya Allah. Berarti lisan dan hati hadir. Itu adab tata cara kita berzikir. Makanya ajar kula pun panjenengan. Ketika berzikir getarkan dua-duanya, lisan dan hati. Lah ini penting nih kan. Kadang bawa antila surat zikir tak pati ranjing. Kayak ngwana bentah, mun agosip makomo, tapi mun surat dikir nengenang, lisannya ni kekotu basah dengan berzikir. Makanya tuana, berapa? Tuana ni kaki lisanan dzakira, lisan yang basah untuk berzikir. Penting. Jadi mun la qiraat zikir paranying bon, paranying, paranying. Karena kekuatan kenika ada di ada neng lisan dan hati. Hatinya la toro'aki hatinya. Toro'aki. Kanjeng Nabi sekut melihat sahabat berzikir. Sahabat sering berzikir, melihat sahabat nikah. Nah, siapa yang mengatakan itu? Saya ya Rasulullah. Siapa yang membaca? Wah, itu bacaan sebagus. Berarti paranying. Nah, wirid dinyaringkan. Nah, oleh karena itu zikir nikah punya adabnya adalah apa? Adabnya adalah yaitu menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini ada fadlu la ilaha illallah, keutamaan membaca la ilaha illallah, keutamaan membaca la ilaha illallah. Nah, jadi bacaan la ilaha illallah anika menjadi bacaan mulia. Bacaan la ilaha illallah. Makanya disebutkan dalam hadis afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dalam kalimat la ilaha illallah ada tauhid di dalamnya. Kita berikrar bahwa tidak ada dan tidak ada yang pantas untuk kita sembah kecuali Allah. La kenika. Kekuatan tauhid inilah yang membuat bacaan la ilaha illallah utama. Ada hadis lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Afdalu ma qultu ana. Paling utamanya apa yang aku baca, ya.
wan nabiyyuna min qabli, dan yang dibaca oleh nabi-nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Loh, tetapi nabi-nabi terdahulu paling senang maus la ilaha illallah. Kanjeng Nabi paling senang maus la ilaha illallah. Loh, ini kekuatan gitu. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, perbanyak kula ben panjenengan anika kita membaca la ilaha illallah. Disebutkan di dalam kitab ini, innallaha amudan ahmar. Allah subhanahu wa ta'ala nika punya tongkat, punya punya tiang yang ujungnya atas nika menjulang sampai ke arsy. Arsy nika singgasana. Jadi Allah nika punya tiang, tiang, tongkat yang ujungnya nika atas nika tembus ke arsy. Berarti melewati langit yang ketujuh, tembus ke arsy. Nah, tembus ke ra'suku malwiyu alayya ala qa'imatin minal qawaimil arsy. Tembus ke atas. Wa asfaluku tahtal ardi sabi'ati ala dhahril hut. Dan dasarnya, ujungnya paling atas, tongkat kenika tembus ke arsy. Bobona, tongkat paling bobo, dasarnya, ini panapa? Nika tembus ke bumi yang ketujuh. Jadi bumi nika bode lapisan tak perak langit bode lapisan 7. Bumi nika 7. Nika saya tidak boleh panjenengan yang kita duduki, yang kita tempati nika untuk bercocok taman. Nika yang keberapa? Nika yang pertama. Nika saya paling saya nyaman. Kulaban panjang paling mudah nih kan, bodoh yang ke-6 yang sampai yang pertama nih kan, loh coba, ini kan, si ke-7 ini kan, ini kan paling dasar, bodoh paling dalam boleh, dan kemudian, fa idza qala al-'abdu, apabila membaca, apabila qala al-'abdu membaca seorang hamba kepada bacaan la ilaha illallah. Apabila kula panjenengan setiap bajang maus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, taharrakal hut, maka bergerak kuntik, goyang. Goyang. Siapa segoyang gelak? Segoyang napa gelak? Segoyang gelak kenika napa? Segoyang itu tadi tongkat gelak. Bumi na goyang gelak. Bumi na goyang gelak. Bumi goyang gelak. Nah, kenapa kok goyang? Napanya mana? Nikah. Ala dhahril hut. Ala dhahril hut itu tiang gelak. Yang di bawah itu letaknya pada bumi yang ketujuh, yang bumi yang ketujuh itu di atasnya, bumi yang ketujuh di atasnya nika ada apa? Ada ikan besar, dhahril hut, nika cukok rajo. Jadi tiang gelek, tongkat gelek nongkok kacukok. Bobo nika bodo cukok rajo, bodo ikan besar. Nah, fa'idha qala al-'abdu, apabila seorang hamba itu kita membaca la ilaha illallah taharrakal hut, cukok serajo gila, pondasi. Nah, kula mikir gini kamu, pondasi. Jadi ini bangunan nih pondasi. Pondasi tongkat gini kenapa? Cukok serajo. Nang ebobana bumi. Nah, yang paling dalam, yang ketujuh. Bergerak, bergoyang cukoan, pondasin. Karena pondasinya bergoyang, taharrakal ma'ud, taharrakal amud. Kenapa? Bergerak juga tiang gelok, tongket tak bergerak. No, karena tongkatnya bergerak, taharrakal ars, bergoyanglah arsy.
Nah, itu apa mak goyang, mak goncang aras nih. Lah, ini kaki goncang aras. Nah, ibarat marip gampang nih. Rumah pondasi. Mun pondasina tak kuat, beton tak kuat nih, tak kuat. Maka tiang-tiangnya nih kayak jelas agar gerak. Mun tiang-tiangnya gerak, saya atas genteng norok. Pasti norok. Nih ada nih kan. Nah, karena pondasinya kalau bergerak, maka tiangnya bergerak. Tidak bergerak, aras goncang. Fayaqulullahu ta'ala lil arsy. Maka berfirman atau berkata siapa Allah kepada arsy. Pas ada abu pas Allah dekat arsy. Uskun. Nah, uskun diam. Neng ban. Makulian ban. Nah, teti arsy karena bergoncang kan? Arsy di singgasana bergoncang, Allah pas ada abu. Jung makhluk Allah kapi. Nikah uskun neng ban. Makulian ban. Mak goncang ban. Fayaqulu, kemudian arsy itu berkata, la Nyo'on sapora ya Allah. Aku tidak napanya. La askunu hatta taghfiru liqa'iliha ma asaba qablaha min dhanbin. Fayaghfirullah. Nah, pas ngocak gila si aras. Aku tidak akan diam ya Allah, saporana ya Allah. Aku tidak akan diam hatta taghfira liqa'iliha. Sebelum engkau mengampuni, ya, mengampuni orang-orang yang membaca la ilaha illallah, engkau ampuni dosanya. Loh, coba. Aras itu tidak akan mungkin diam sebelum Allah nyapora tusana orang semau la ilaha illallah. Nah, agar tidak bergoncang terus si aras, maka fayaghfirullahu lahu. Allah nyapora tusana orang yang membaca la ilaha illallah. Dahsyat. Hebat kan? Maka aku lebih panjenengan jangan pernah meninggalkan la ilaha illallah. Teti orang mon mau la ilaha illallah anika isopora. Mata isopora anapa? Cung agerak aras nika. Tak usah aras agerak. Babaan mon bumi pi lentu. Padahal berempat detik lah. Aduh, apa ya? Lentu posang kon. Pokok pareng 2 detik. Berapa mun pas sejam, aduh tompas ke kapi lah, ini kan aras, ini kan bergerak. Nah, itulah keutamaan la ilaha illallah. Ayo kulubun panjenengan jangan lemahkan diri ini untuk membaca la ilaha illallah. Ini kebacaan kuat. Dan kadang abah meremehkan. Padahal mun ahli la ilaha illallah luar biasa nih. Luar biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan dibaca. Renungi. Makanya cara segala. Bagaimana caranya agar zikirnya lezat. Lezat ini kan apa? Lezat ini kan apa? Lezat. Lezat karena nikmat. Lezat itu nikmat. Berapa orang mau nikmat? Rasai, resapi. Biar ngakan misalnya. Ngakan sate. Sate nikmat. Tapi ngakan sate. Mun atena berkecamuk atau mpian sakit nikah, sakit gigi pun sama cemah, tak pati nikmat sate karena tidak merasakan nikmatnya sate. Tekak cukup terong benasik buuk campur cukup kering tapi kakapi beres rasana fokus nikmati ya Allah nyimbu tak keresa telo mereng kok besar nikmat loh. Nikmat lagi ada napa nyaman persoalan-persoalan tenang semuanya itulah nikmat. Makanya zikir rasakan dan segala baru cara merasakan beningan kui eber zikir napa eber adalah lisan dan hati. Nah hati hadir tidak apa la ilaha illallah jangan ate subung pangeran si wajib sempa ajunan ya Allah Allah ajunan perak pangeran titelem can siate la ilaha illallah la ilaha illallah abtina kentong ka ajunan nikmat mun rasakan itulah yang bisa menggoncangkan aras. Nah ini kaki kuat nih makanya pasti isapora orang mon
Maus la ilaha illallah sapa ora ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bon, kita lanjutkan fadilah-fadilah besok di pagi hari. Mudah-mudahan beri kesempatan lancung umur sehat sareng Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengaji terus menerus ilmu-ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka manfaat barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.